There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When I Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan dan semoga kalian tetap enjoy menikmatin video aku yang sederhana dan receh ini tentunya ya. Oh ya, sebelum kita ke video dan sebelum aku ngoceh panjang lebar, di sini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah share video aku di tab komunitasnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Aku nggak bisa balas kebaikan kalian satu persatu karena memang kesibukan dunia nyata. Kadang aku juga telat balas komentar atau telat berkunjung, aku juga minta maaf ya teman-teman karena memang kehidupan dunia nyata tuh sangat membuat aku tuh kerepotan. Bisa upload setiap hari itu aja kayak udah salah satu prestasi yang menurut aku luar biasa ya, karena kita tahu sendiri dan pasti kalian juga mengalami betapa repotnya menjadi seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Oke, di sini tuh aku awali kegiatan aku dari masak-memasak dulu ya sebelum kita ke rutinitas bersih-bersih. Jadi hari ini tuh aku mau masak cepet aja, mau saset-saset aja ya teman-teman. Nah, ini tuh kebetulan aku tuh udah ada rebus ayam ungkep ya. Ini tuh aku goreng aja. Terus di sini aku mau bikin sambal terasi. Untuk sambal terasinya tuh aku goreng aja ya teman-teman langsung. Jadi nanti aku goreng ulang lagi kalau udah diulek. Ya kayak gitu lah ya teman-teman. Kalau aku bikin sambal tuh ribet 2 kali kerja. Cuman karena Pak suami sukanya seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi, nggak apa-apa ya. Yang penting kan sesuai dengan kesukaannya Pak Su. Nah, di sini maaf tadi pas nge-record masukin si bawangnya tuh hilang ya videonya, nggak tahu kenapa. Beberapa hari ini tuh kayak nggak konsen aja gitu teman-teman untuk bikin video. Soalnya gimana ya, bukannya orang yang terlalu sibuk atau yang buru-buru sih, cuman kadang-kadang tuh selalu nggak fokus gitu teman-teman. Sekarang kalau lagi bikin video tuh nggak fokus, suka ngadul-ngidul gitu ya. Kadang-kadang suka lupa atur pencahayaan, cara pengambilan tuh kadang ngasal aja. Sebenarnya itu nggak boleh ditiru ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku tadi udah sempat goreng si ayam, terus aku juga udah bikin sambelnya, udah goreng sambelnya. Nah, di sini aku masak sayurnya. Untuk sayurnya aku tuh pakai jantan atau jagung muda, terus aku pakai wortel, aku tumis sama kacang. Maksudnya sama ikan teri gitu ya, teman-teman. Pokoknya yang simpel-simpel adalah menu aku ini ya. Kalau kalian masak apa teman-teman hari ini? Ada yang samaan nggak sih menunya sama aku? Atau mungkin ada yang menu favorit kalian yang paling enak? Bisa dong komen-komen di bawah kolom komentar. Aku tuh suka gabut banget sih kalau soal menu. Sekarang itu aku masaknya dikit-dikit doang teman-teman. Jadi aku tuh setiap makan baru masak. Sesuai dengan permintaan Pak Su ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau mau makan baru masak gitu, 1 jam mau makan aku masak. Jadi masak aku tuh kayak yang simple-simple aja sih. Tapi setiap makan tuh menu berganti gitu. Jadi aku kalau belanja mingguan tuh belanjanya sedikit-sedikit gitu teman-teman, berbeda-beda tapi sedikit-sedikit. Jadi aku tuh bisa nentuin menu masakan aku gitu ya, bisa dirubah-rubah gitu untuk masakannya. Nah, ini aku mau ulek dulu untuk si sambal terasinya. Ini aku uleknya nggak terlalu halus sih teman-teman. Yang penting dia tuh kayak sambal ulek lah gitu ya. Soalnya ini aku suka banget yang kasar gini teksturnya. Tadi lagi ulek dan alhamdulillah si sayurnya juga udah mateng. Sebenarnya kalau kita masaknya tuh cuman dikit aja tuh sebentar ya, sebentar aja tuh udah kelar. Cuman kadang-kadang kita tuh kayak mager masak, jadi masaknya tuh sekali langsung banyak gitu ya. Aku sekarang berpikir mungkin karena aku nggak nafsu makan tuh karena menu aku itu aja dan aku tuh nggak pernah ganti menu gitu. Nah, aku tuh sekarang kayak masak tuh 2-3 menu gitu. Yang penting yang satet-satet aja lah, yang penting menunya tuh setiap makan berganti gitu ya teman-teman. Alhamdulillah menu aku hari ini tuh ini aja, ada tumis
jantan sama wortel, terus ada sambal terasi dan ayam goreng. Ini tuh menu udah enak lah ya menurut aku. Ini tuh kesukaan keluarga, masak tuh sesuai dengan kesukaan dan lidah keluarga ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tuh siap masak tuh malah lihat keadaan seperti ini ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa orang bakar sampah sementara dia kan tahu ya aku tuh lagi jemurin, dan ini tuh baru aku jemur gitu sekitar 2 jaman gitu baru aku jemur, dan ternyata udah bakar sampah. Dan yang dibakar juga bukan sampah kayak yang bikin nggak banyak asap gitu. Yang dibakar juga sampah yang banyak banget asapnya, terus banyak debu yang berterbangan ke atas gitu loh teman-teman, kayak sampah-sampah daun-daunan dan sampah-sampah karet, apa namanya tuh, karet ban kereta gitu teman-teman. Jadi asapnya itu hitam dan baju aku tuh jadi kena asap hitam gitu. Jadi aku tuh kayak mau marah tapi gimana gitu ya, mau bilang langsung ke orangnya juga. Aku tuh males ribut orangnya ya teman-teman. Jadi akhirnya aku bilas ulang gitu ya teman-teman. Aku bilas ulang untuk cucian aku dan aku jemur lagi. Itu tuh sebenarnya adalah salah satu yang buat aku tuh sering kayak males banget bergaul di sini, karena orang-orang sini tuh kayak nggak punya attitude dan etika yang bagus gitu teman-teman. Padahal bukan nggak pernah aku bilang, aku tuh udah beberapa kali bilang gitu ya teman-teman, sampai aku tuh udah lapor juga gitu sama yang punya rumah, tapi memang kayak nggak digubris gitu teman-teman. Jadi alhasil ya udahlah, menurut aku yang waras dan aku harus ngalah. Jadi setiap ada yang mau bakar tuh aku langsung garcep gerak, aku langsung bilang udah nggak usah dibakar, nanti sore aku yang bakar gitu. Jadi jangan gimana ya, kita tuh kan hidup di lingkungan kita tuh harus saling menghormati ya teman-teman. Jadi setiap kita tuh mau melakukan sesuatu tuh kita seharusnya berpikir gitu, kalau seandainya posisi itu di posisi kita tuh lagi jemurin pakaian terus orang lain bakar sampah tuh perasaan kita gimana. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tuh lihat dulu sekeliling kita merugikan orang lain atau enggak. Kalau apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, ya udah nggak usah dilakuin dulu. Tapi mungkin pemikiran orang yang betul-betul waras sama pemikiran orang yang masih anak-anak dan nggak tahu baik buruknya itu memang susah ya teman-teman. Oke deh, kita tinggalkan aja si beliau itu, lanjut kita bersihin rumah dulu ya teman-teman. Nah ini tuh aku udah bersihin dapur aku, alhamdulillah dapur aku tuh udah bersih, udah kinclong. Lanjut di sini tuh aku mau bersihin kamar. Nah ini tuh kemarin kan aku pernah sempat bilang ke kalian kalau aku tuh ada kedatangan barang baru, jadi aku tuh beli tempat tidur ini ya. Jadi kemarin tuh ada orang yang kayak mau ganti tempat tidur baru dan dia tuh nawarin tempat tidur ini dengan harga yang murah. Jadi ya udahlah, kenapa enggak gitu kan. Lagian pun aku nggak terlalu fokus ke model gitu ya teman-teman, nggak terlalu insecure ke barang-barang second, karena menurut aku tuh pernah mencoba barang-barang yang baru dan alhasil nilai jualnya tuh rendah banget. Itu tuh rugi banget. Waktu aku dulu di kampung, aku tuh nggak pernah beli barang second ya teman-teman, aku selalu beli barang yang baru. Dan ketika aku tuh pindah ke kota Medan, ini kan jauh ya dari kampung tuh 7 jam perjalanan, nggak mungkin kan barang-barang yang besar-besar itu aku bawain. Dan alhasil aku jual gitu teman-teman ke orang, dan kalian tahu harganya tuh bahkan nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang membuat aku tuh trauma banget untuk beli barang yang baru. Apalagi sekarang posisinya aku tuh kan di sini masih ngontrak, belum punya rumah sendiri. Jadi kayak mau beli barang baru tuh sayang banget menurut aku. Jadi aku tuh beli barangnya yang second aja. Nah ini juga sopanya satu paketan sama si tempat tidur tadi ya teman-teman. Jadi aku tuh dapat 2 sofa, yang kecil 1 dan yang sedang 1. Aku juga dapat tempat tidur dan aku juga dapat meja ocean yang untuk tempat makan gitu, yang untuk makan lesehan. Alhamdulillah sih menurut aku dengan harga yang murah aku tuh bisa punya barang-barang walaupun second. Aku tuh nggak pernah terlalu memikirkan kata orang ya teman-teman. Jadi ya udah, menurut aku ini masih bagus, masih layak pakai, dan ini tuh juga cantik di rumah aku. Kenapa enggak gitu kan, selama fungsinya itu masih sama sih sama yang harga mahal. Ya intinya tuh kita tetap bersyukur apapun yang kita milikin selama itu hasil dari usaha kita sendiri.
Jadi menurut aku ada yang bilang, kenapa sih setiap, beli-beli tuh barang second? Mungkin mereka tuh belum tahu gimana, kualitas dari barang second itu yang bagus atau mungkin, kayak beli baru tuh malah harga jualnya buruk gitu ya. Justru barang-barang yang aku beli ini tuh barunya tuh dulu mahal banget, seperti kursi ini tuh kan tempahan gitu ya. Jadi untuk bantal, sofanya, kayu-kayunya tuh bagus banget, makanya dia tuh menurut aku bagus gitu ya, daripada kita beli baru yang zaman sekarang itu kualitas untuk busa dan kayunya tuh malah kurang bagus. Maaf ya teman-teman kalau ada anak-anak yang ngomong, tiba-tiba tuh ada beberapa anak-anak yang lewat rumah, jadi mengerti ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy karena di sini tuh lagi musim layangan gitu, jadi banyak banget anak-anak yang lewat seliweran di rumah aku atau depan rumah aku. Nah di sini tuh aku juga sapu-sapu bagian ruangan tamu minimalis aku. Ini tuh belum ada mejanya gitu ya teman-teman, karena memang kemarin pas beli tuh kata orangnya mejanya tuh pecah gitu, jadi nggak ada mejanya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin aku akan cicil pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Mana tahu nanti ada lagi orang-orang yang jual second kan. Menurut aku sama aja sih. Gimana nih menurut pandangan kalian? Apa beli barang-barang second itu dipandang rendah, atau mungkin menurut kalian mau barang second atau barang baru tuh sama aja? Kalau aku barang second dan barang baru tuh sama aja, itu tergantung penilaian kita dan tergantung dengan kualitas. Selama fungsinya masih sama ya nggak masalah, dan selama itu masih layak. Nah ini tuh sebenarnya sofanya tuh pakai cover gitu ya teman-teman, nggak sarungnya asli, soalnya dia tuh kan warna putih bintik-bintik bunga gitu ya, karena udah mulai nggak bagus aku lihat, karena untuk warna putihnya tuh udah mulai kusam, jadi aku pakein cover sofa. Untuk cover sofanya itu udah ada dikasih sama yang punya. Insya Allah kalau nanti ada rezeki aku pengen beli cover sofa yang baru gitu ya teman-teman, yang minimalis dan estetik. Ada sih beberapa teman aku gitu pakai cover sofanya tuh bagus banget, nanti aku pengen coba juga. Ya intinya kalau kita tuh mau punya sesuatu tuh kita nabung dulu, dan kita tuh kayak pelan-pelan gitu ya, nggak usah terlalu terburu-buru, karena suatu saat nanti juga kalau kita terburu-buru kita akan menyesal, seperti kejadian waktu aku di kampung dulu ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya menyesal banget dulu tuh aku beli TV, spring bed, lemari, beli mesin cuci itu semua baru gitu ya, beli kulkas juga aku dulu semua baru, dan itu tuh kayak waktu jualnya tuh betul-betul anjlok banget sih menurut aku, yang buat aku tuh jadi kayak downs. Jadi kalau sekarang aku tuh beli barang-barang second nggak memakai budget yang terlalu banyak, suatu saat nanti kalau aku tuh mau pindah keluar kota lagi atau mungkin aku mau pindah jauh, aku tuh nggak terlalu rugi banget untuk ninggalin barang aku atau aku jual murah lagi gitu ya teman-teman. Bahkan mungkin kalau aku bisa rawat dan aku jaga untuk barang-barang aku yang sekarang, mungkin berapa aku beli sekarang akan laku aku jual besok di kemudian hari. Ya semoga aja nggak terjual lagi sih teman-teman, soalnya kan aku udah niat banget tinggal di sini, dan kalau seandainya aku tuh bisa beli rumah, aku juga pengen beli rumah tuh daerah sini aja, karena sudah sebetah itu, dan aku juga males ribet untuk urus ulang kakak, untuk urus ulang KTP gitu tuh ribet banget, dan untuk pindah-pindahin anak sekolah tuh kayaknya ribet. Jadi aku udah terlalu nyaman sih tinggal di sini, walaupun aku tuh nggak terlalu akrab dengan orang-orangnya, tapi di sini tuh tenang aja gitu ya menurut aku, jauh dari semua orang, jauh dari sanak keluarga tuh kayaknya hidup lebih tenang dan damai. Di sini aku tuh kayak sakit-sakit sendiri, hidup-hidup sendiri, walaupun ada sedihnya, ada plus minusnya, tapi aku merasa nyaman aja sih tinggal di sini. Doain ya teman-teman, semoga aku tuh bisa beli rumah di daerah ini dan aku bisa punya rumah sendiri. Untuk kalian yang masih ngontrak, semangat terus ya teman-teman. Aku percaya suatu saat Allah pasti akan memberikan kita rezeki sesuai dengan keinginan kita. Karena aku percaya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah alhamdulillah rumah aku udah bersih, ruangan tamu aku juga sudah bersih, untuk kamar juga sudah bersih, dapur juga sudah bersih. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya teman-teman. Semoga bermanfaat video yang aku share kepada kalian semua. Setelah bersihin rumah malamnya tuh aku ngajak anak keluar. Alhamdulillah ada sedikit rezeki, bisa ajak anak-anak tuh makan di luar ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Terima kasih
kasih banyak untuk kalian yang udah like, komen, dan yang udah subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di next video aku yang lainnya teman-teman. Ikutin terus dan aku akan tayang satu hari satu kali insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.